Afife Hatun? Gulfem membawakan kalfa baru untuk ditempatkan di istana. Gulfem berkata bahwa ia membawanya dari istana lama. Ia adalah Diana, pelayan dari Mahidevran yang sedang menyamar menjadi Fahriye. Apipe pun menerimanya. Sepertinya rencana dari geng Hatice mulai dilaksanakan. Di tempat lain, Hura menanyakan di mana Shah Sultan. Sumbul berkata bahwa Shah Sultan ada di istana Hatice. Mendengar jawaban Sumbul, Hurrem pun berkata, Mahidevran di sana, Beyhan dan Gulfem juga di sana. Terlihat seperti Shah Sultan ingin bergabung bersama poros kejahatan. Sumbul pun berkata, aku pikir itu tidak mungkin. Mereka adalah kakak beradik. Mungkin Shah Sultan hanya mengunjungi saja. Hurrem pun berkata, benarkah? Lalu mengapa Shah Sultan berbicara pada raja dan meminta Lutfi menjadi dewan? Dan berbicara di depan mukaku, aku bukan seperti Hatice. Sumbul pun akhirnya berkata, aku tidak tahu tentang Shah Sultan, tapi yang aku tahu Hatice Sultan sedang berduka, di mana ia akan membalas dendam padamu. Hurrem pun berkata, dia telah menjadi lemah untuk melakukan apapun. Tapi kamu harus mengawasi Shah Sultan, karena dia terlihat seperti ingin membantu Hatice. Mereka ingin bersama menghadapi diriku. Shah Sultan terlihat begitu percaya diri, tapi dia belum mengetahui siapa diriku. Di istana Hatice, Shah Sultan bertanya tentang keberadaan Nigar. Namun Gulfem berkata ia tidak mengetahuinya. Ada apa ya dengan Shah Sultan? Mengapa ia menanyakan keberadaan Nigar? Kita ikuti aja alurnya ya. Melihat kedatangan Shah Sultan, Mahidevran berkata pada Hatice, kita harus memiliki Shah Sultan bersama kita. Apalagi sekarang suaminya adalah seorang wazir. Namun Hatice yang memang mengenal karakter Shah Sultan, ia tidak berharap akan hal itu. Ia berkata, mereka hanya seperti burung pemangsa yang siap menerkam. Ketidakhadiran Ibrahim membuat mereka mengambil kesempatan. Namun Mahidevran berusaha meyakinkan Hatice. Ia berkata bahwa Lutfi adalah orang yang baik. Ada baiknya dia menjadi anggota dewan agar melawan burung pemangsa lainnya. Kembali ke Hurrem, ia pun tidak tenang dengan perkumpulan geng Hatice. Ia berkata, aku tidak akan diam. Sumbul lalu berkata, kita harus berhati-hati. Ini sudah cukup. Kita tidak perlu melakukan sesuatu lagi. Jangan bersikap agresif untuk kali ini. Namun Hurrem tidak peduli dengan kata-kata Sumbul. Hurrem pun berkata, siapkan perayaan malam ini juga. Aku ingin ada gadis-gadis yang menari. Ya, Hurrem merubah kembali ucapannya. Yang awalnya dia tidak ingin ada perayaan karena kemalangan yang dialami oleh Hatice, sekarang ia menginginkannya. Mendengar hal itu, Sumbul pun berkata, Sultana, kamu tahu yang terbaik, tapi ini terlalu cepat karena Ibrahim baru saja meninggal. Hurrem pun berkata, ini bukan hari mereka, akulah yang memerintah harim Sumbul, dan aku melakukan apapun yang aku mau. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan aku. Sumbul pun berusaha agar sultananya merubah kembali pikirannya. Sumbul berkata, aku hanya khawatir tentang raja. Hal ini mungkin akan membuat dia kesal. Hurrem hanya diam dan menatap Sumbul. Rustem menemui Ayas Pasha. Ia bertanya bagaimana raja bisa memilih Lutfi Pasha padahal kamu merekomendasikan namaku. Ayas berkata, apakah kamu tidak senang dengan keputusan raja? Rustem berkata, aku hanya penasaran mengapa masukan dari orang penting diabaikan oleh raja. Apakah kamu benar-benar telah merekomendasikan aku? Jadi maksudnya Rustem di sini, ia memiliki keraguan kalau Ayas sebenarnya tidak merekomendasikan namanya pada raja. Ayas pun berkata, jika kamu mau mendengarkan, maka aku akan mengatakannya. Raja berpikir kamu tidak layak pada posisi ini. Rustem pun berkata, apakah kamu berpikir seperti itu juga? Kata-kata ini adalah jebakan. Rustem ingin tahu apakah Ayas memang ingin menjalani kerjasama dengannya atau menganggap Rustem tidak berguna. Ayas pun tersenyum. Ia berkata,
Itu tidak penting apa yang aku pikirkan. Yang paling penting adalah pikiran raja. Hünkârımızın düşüncesidir. Mustafa'm senin de bize katılman. Mehmet yang menggebu-gebu akan pergi ke provinsi bercerita bahwa ia tidak tahu provinsi apa yang akan dipilihnya nanti. Namun ternyata raja berkata bahwa Mehmet tidak akan pergi ke provinsi, namun ia akan ikut berperang. Kemudian setelah kembali dari berperang, maka Mehmet bisa memilih untuk pergi ke provinsi mana saja. Wajah Mehmet pun berubah seketika. Ia lalu berkata, "Tapi Raja, bukankah kamu sudah membuat keputusan itu sebelumnya?" Raja pun menjawab, "Berperang jauh lebih sesuai saat ini." Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Di istana Hatice, Jumrud datang memberikan surat pada Yahya, dan saat itu Mahidevra melihatnya dari dalam istana. Setelah memberikan hal itu, Jumrud lalu pergi. Sultanım. Mahidevran pun keluar dan meminta surat itu. Yahya pun memberikannya. Dan Mahi pun membacanya. "Jadi kamu akan bertemu lagi." Mirima sangat berani seperti ibunya. Mahi berkata, "Apa yang telah aku katakan padamu? Bukankah kamu harus mengakhiri cinta ini? Kau tahu, kamu adalah pendamping Mustafa. Kamu bertanggung jawab untuk melindunginya. Cinta ini akan membuatmu lemah. Jadi kamu harus memilih, Yahya. Kau bersama kami ke Manisa atau kamu tinggal di sini." Yahya pun hanya terdiam. Di istana, Rustem menemui Hurrem. Rustem mengeluh tentang Ayaspasa. Rustem berkata, "Aku baru saja berbicara pada Ayaspasa. Nampaknya dia memang mendukung Lutfi Pasha. Aku tidak percaya dia telah merekomendasikan diriku." Hurrem pun menjelaskan bahwa Ayas tidak melakukan apapun untuk Lutfi. Sasultanlah yang mendapatkan angin darimu. Dia berbicara pada raja, dan Lutfi menjadi wazir. Tetaplah tenang, aku akan mencari cara. Rustem pun berkata, "Kamu harus berhati-hati melawan Ayaspasa. Dia berhubungan baik dengan Lutfi Pasha." Hurrem pun menenangkan Rustem. Hurrem berkata, "Jangan khawatir, aku tahu siapa yang bisa dipercaya." Rustem berkata, "Ayas itu lemah dan Lutfi itu kuat, karena ia mendapatkan kekuatan dari Sasultan. Jika Sasultan terlibat seperti yang kamu katakan, mereka akan bekerja sama untuk melawanmu. Dan hal yang terpenting adalah masa depan dari Pangeran Mehmet." Hurrem pun berkata, "Kenapa kamu sangat panik, Rustem? Tenanglah, aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan." Ne istersem olacak. Malam pun tiba, perayaan sudah berlangsung. Para gadis pun menari. Destur Hürrem Sultan Hazretleri. Hurrem lalu datang ke harem. Ia pun menikmati acara itu. Mercan lalu datang. Ia berdiri di belakang Sumbul. Hingga Sumbul pun terkejut. Sumbul berkata, "Mengapa kamu berdiri di belakangku, muka iblis?" Mercan berkata, "Apa alasan membuat perayaan ini?" Sumbul pun mengejek. Ia berkata, "Oh, maafkan aku Mercan Pasha. Aku lupa tidak meminta izinmu dahulu." Hurrem melihat Mercan di sana. Namun Hurrem tetap santai dan tersenyum. O zafer naraları. Sementara di istana Hatice, Mahidevran berkata bahwa Hurrem telah merayakan kemenangannya. Dia telah membuat perayaan di istana. Dia sangat kurang ajar. Mendengar hal itu, darah Hatice pun mendidih. Ia pun segera pergi untuk menemui Hurrem. Gönlünüzle lütfedip zevcim. Di ruangan raja, Sasultan berada di sana. Ia mengucapkan terima kasih karena telah diberi jabatan sebagai wazir dewan. Teveccühünüz hünkârım. Müsaade ederseniz ben de. Setelah itu, Sasultan pun izin keluar duluan. Sizi bekliyordum. Saat di luar, Sasultan menanyakan apakah Mercan terus mengikuti gadis itu.
Merchant pun menjawab, "Ya Sultanah." Ngomong-ngomong siapa yang dimaksud Sultan ya? Nanti kita ikuti aja alurnya ya. Merchant menyampaikan bahwa ada perayaan di harem. Sultan berkata, "Perayaan apa di saat adikku yang sedang berduka?" Merchant berkata, perayaan itu dibuat oleh Hurrem Sultan. Dia juga ada di sana. Sultan berkata, "Sebelumnya ia berkata padaku bahwa ia tidak akan membuat perayaan. Sepertinya dia ingin mengontrol diriku." Sultan pun tersenyum. Sepertinya dia memiliki ide untuk menghancurkan Hurrem. Saat suaminya keluar dari ruangan raja, ia berdiri di depan pintu, hingga raja memanggilnya kembali dan bertanya. Sultan pun beralasan ia ingin melihat Cihangir bersama raja. Padahal maksudnya Sultan agar raja keluar ruangan dan melihat perayaan itu. Jadi dia menggunakan alasan ingin melihat Pangeran Cihangir. Yang ditunggu-tunggu pun akhirnya sampai. Ya, dia Hatice. Udah tau lah ya kalau Hatice marah gimana. Pertama, ia menyuruh para penari berhenti. Kedua, dia merepeti para selir dengan berkata Pasa baru saja meninggal di istana ini dan belum ada 40 hari. Ketiga, mengancam dan bertanya siapa yang berani membuat perayaan itu. Akhirnya Hurrem pun mendekati Hatice. Hurrem dengan manisnya berkata kepada orang yang lagi esmoni agar berbicara di dalam ruangannya. Keempat, merendahkan dengan berkata, "Aku tidak punya kata-kata untuk dikatakan kepada orang yang memalukan sepertimu." Hurrem pun melihat anaknya Mihrima, dan Mihrima pun berkata, agar Hatice memperhatikan ucapannya. Semua orang pun terheran. Mihrima berkata lagi, "Kamu tidak boleh menyinggung ibuku." Hurrem tersenyum melihat anaknya kini membela dirinya. Namun Hurrem tetap menyuruh Mihrima untuk pergi kembali ke ruangannya. Jadi beda ya sama Mahidevran. Waktu Mustafa dengan lancang membela Mahidevran, Mahidevran membiarkan Mustafa melakukannya. Namun Hurrem tidak membiarkan Mihrima seperti itu, yang tidak menunjukkan rasa hormatnya. Saat Mihrima keluar dari harem, rupanya raja juga baru sampai. Mihrima pun menangis memeluk ayahnya. Mihrima? Yetmedi mi bana yaşattırdıkları? İbrahim'i elimden al. Dan saat itu juga ia pun mendengar Hatice yang mengatai Hurrem bahwa Hurremlah yang telah membunuh Ibrahim. Lalu kemudian Hatice juga memanggil Apipe dan berkata bahwa acara pesta itu harus segera dihentikan. Destur! Ta Süleyman Han Hazretleri! Lalu raja pun masuk ke dalam harem. Semua orang pun menunduk dan berbaris. Raja berkata pada Hatice agar kembali ke istananya. Namun Hatice ingin Hurrem disalahkan. Ia pun berkata, "Ketika aku sedang berduka, Hurrem malah membuat perayaan. Bagaimana bisa dia melakukannya?" Namun di luar dugaan, raja berkata, "Akulah yang mengizinkannya." Ben müsaade ettim. Semua geng Hatice pun tidak menyangka. Raja berkata lagi, "Kembalilah ke istanamu." Raja lalu pergi setelah mengatakan itu, dan semua mata tertuju pada Hurrem. Apalagi Sultan. Dia kira dia pintar dengan mengajak raja keluar agar Hurrem dimarahi. Rupanya nggak sesuai ekspektasi. Seperti yang dibilang Hurrem sebelumnya, Sultan belum tahu siapa lawannya. Herkes bunu konuş. Raja dan Hurrem pun bersama. Hurrem menangis sedih di hadapan raja. Ia berkata bahwa semua orang menyalahkannya atas kematian Ibrahim. Semua orang membicarakan hal ini. Raja pun berkata, "Hatice sedang berduka. Dia marah padaku tapi dia melakukannya padamu. Jangan bersedih." Hurrem berkata, "Aku mengerti dengan kepedihan Hatice. Semoga Tuhan melindungi setiap orang yang mengalami luka ini. Tapi situasinya sangat jelas. Orang-orang berduka dan menyalahkan kalau kamu mengambil keputusan yang salah." Raja pun berkata, "Itulah mengapa aku mengizinkanmu membuat perayaan ini." Jadi udah jelas ya guys, Hurrem sebelumnya sudah minta izin dari raja dulu. Hurrem itu memang pintar. Nihayet görebildim seni. Keesokan harinya, Mihrima dan Yahya pun bertemu. Namun di pertemuan ini Yahya meminta putus. Işığı yokken
Mihrima pun terluka dan meninggalkan Yahya di sana. Rupanya Yahya lebih memilih setia kepada Mustafa daripada cintanya. Bilhassa Sümbül Hanım. Di istana Hatice, Diana menemui mereka. Mereka pun menanyakan situasi Diana di sana. Diana berkata bahwa Sumbul menyukai pekerjaannya. Hatice pun berkata, Sumbul adalah penting. Untuk bisa mendekati Hurrem, kamu harus mendekati Sumbul. Kau tidak punya banyak waktu. Setelah 40 hari masa berduka untuk Ibrahim, kamu harus mengambil nyawa Hurrem. Jika kamu berhasil, maka mintalah apapun. Nerelerdesin? Nigar sedang berada di kuburan. Ia menangisi kuburan Ibrahim. Dia berkata bahwa ia masih mencintai Ibrahim. Seni seviyorum. Nampaknya Matrakci telah memberitahukan lokasi Ibrahim. Lalu tiba-tiba Sesultan ada di sana. Nigar Kalfa. Sesultan berkata, Mercan Aga mengikutimu berhari-hari. Rupanya kita tahu sekarang wanita yang diikuti oleh Mercan adalah Nigar. Sesultan pun berkata, aku melihat kamu sangat terluka. Ibrahim telah meninggalkan dunia ini, tapi dia meninggalkan 2 orang wanita yang menangis dan anaknya. Kamu tahu siapa yang membuatmu menderita? Apakah kamu mau menghancurkan kepala ular itu? Apakah kamu mau dia membayar semua penderitaanmu? Nigar pun menjawab, aku mau melebihi apapun, tapi apa yang bisa kulakukan dengan diriku sendiri? Aku bahkan tidak tinggal di sini. Aku harus kembali kepada Rustem. Sesultan pun berkata, tidak ada yang tahu hari esok. Berdirilah di sisiku. Hanya lakukan apapun yang aku katakan. Aku akan menyelesaikan sisanya. Nigar pun berkata, apa yang kau inginkan dariku, Sultana? Sultan pun berkata, aku akan memberitahukanmu. Mercan Aga adalah tangan kananku. Jangan mempercayai siapapun selain dia. Pergilah bersamanya, aku ingin berdoa dahulu. Etmek istiyorum. Sultan pun kini sendirian di kuburan Ibrahim. Ia berkata, Ibrahim dari Parga, aku akan membalas dendam untukmu. Yerde kalmayacak. Ayas Paşa. Daha ilk. Di lain tempat, Ayas dan Hurrem bertemu. Hurrem kesal dengan kinerja Ayas Pasha. Ia berkata, Ayas, di hari pertamamu bekerja, kamu tidak memenuhi tugasmu. Ayas pun berkata, percayalah padaku, aku telah melakukannya. Tapi seperti yang aku jelaskan sebelumnya, Rustem tidak cocok dengan posisi itu. Mendengar ucapan Ayas, Hurrem pun marah. Ia berkata, Ibrahim juga tidak cocok sebelumnya. Apakah kamu lupa? Ketika dia menjadi Wazir Agung, sebelumnya dia hanyalah penjaga kamar raja. Ayas pun berkata, tak seorang pun dapat menentang kehendak kasih karunia raja. Hurrem pun berkeras berkata bahwa Ayas harus melakukan apapun untuk menempatkan Rustem di dalam dewan. Apakah kamu mengerti, Ayas? Kamu harus mencari cara. Ayas pun akhirnya berkata, sebagai rantai komando, Rustem harus menjadi penguasa gubernur. Dengan demikian, ia akan bisa masuk dalam dewan. Jabatan itu akan terbuka baginya. Jika begitu, kamu harus membuatnya menjadi penguasa gubernur. Kali ini aku tidak ingin alasan lagi, kata Hurrem. Jadi, kenapa Hurrem sangat keras pada Ayas? Karena memang Ayas ini harus diajari dulu baru ngerti. Sama kayak Hurrem yang nyuruh nyelidiki tentang laporan Ibrahim. Ayas ini sepertinya orangnya tidak begitu ambisius, jadi dia memang lebih memilih jalan yang aman. Ali Bey geldi. Huzura kabul için bekle. Di ruang pertemuan, Ayas melaporkan bahwa Balibey telah sampai. Raja pun mengizinkan Balibey untuk masuk. Hoş geldin mal. Sizi dünya gözüyle Sınır inşallah. saatinize dua. Valide. Di tempat lain, Hurrem menemui Mehmet. Hurrem berkata, aku dengar kamu akan pergi bersama ayahmu untuk kampanye. Aku tahu kamu sangat menginginkannya. Akhirnya seluruh dunia akan melihat singaku. Mehmet pun berkata, dan kamu juga pasti sudah mendengar bahwa aku tidak akan pergi ke provinsi. Ibu, kau telah mendapatkan apa yang kau mau. Pemerintahanku di provinsi telah ditunda. Hurrem pun berkata, Mehmet, aku mengerti mengapa kamu bersedih. Tapi jangan lupa,
pergi ke kampanye lebih penting daripada memerintah sebuah provinsi. Namun Mehmet merengek. Ia berkata, tapi aku ingin pergi ke provinsi secepatnya dan ingin membuktikan ke semua orang bahwa aku mampu. Kita bahkan tidak tahu kapan kita akan pergi kampanye. Mungkin raja mengatakan hal ini agar aku melupakan tentang pergi ke provinsi. Hurrem pun berkata, Mehmet, raja ingin membesarkanmu dengan cara yang terbaik. Selain itu, kau tahu apa yang terjadi di istana. Kamu mendengar apa yang mereka katakan tentang aku. Kenapa kamu tidak mengerti singaku? Aku butuh kamu di sini. Apapun yang aku lakukan hanya untuk masa depanmu dan saudaramu. Aku telah bekerja sampai lelah selama bertahun-tahun hanya untukmu. Aku hanya hidup untuk raja dan dirimu. Kamu harus mempertimbangkan aku juga. Mendengar perkataan ibunya, hati Mehmet pun tersentuh. Ia pun akhirnya memahami penderitaan ibunya dan memeluk ibunya. Yunus, Rüstem Bey. Kembali ke raja, Ayas pun akhirnya merekomendasikan nama Rustem kembali agar memerintah sebagai penguasa gubernur. Di sana ada Mustafa yang menatap Ayas Pasha. Hünkârımız sizi çağırıyorlar. Rustem yang di luar sedang menunggu akhirnya dipanggil masuk. Ia pun masuk ke dalam. Di dalam Rustem berkata, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak ingin meninggalkan Teke begitu lama. Raja pun berkata, Ayas telah merekomendasikanmu sebagai penguasa gubernur. Apa yang akan kamu katakan? Rustem pun melihat ke arah Ayas. Ia pun berkata, Ayas Pasha telah memberi rahmat dengan berbesar hati, aku akan menerimanya. Setiap perintahmu akan aku lakukan. Kemanapun kamu mengirimku, aku akan merasa tempat itu sebagai surgaku. Raja pun berkata, Ayas Pasha, mulai dari sekarang, Rustem Aga menjadi penguasa gubernur di Diyarbakir. Diyarbakır Beylerbeyimdir. Rustem pun sujud pada raja. Mihrimah. Di lain tempat, Hurrem menemui putrinya. Hurrem berkata, mereka bilang kamu tidak merasa baikan dan tidak ingin melihat siapapun. Namun Mihrimah hanya diam dan menangis. Hurrem pun mendekati putrinya dan bertanya mengapa Mihrimah menangis. Mihrimah berkata, kamu tahu sangat baik ibu. Kamu bicara padanya kan? Kamu ingin dia mengatakan putus padaku. Hurrem yang tidak mengerti ucapan Mihrimah berkata, kamu berbicara tentang apa? Aku tidak berbicara dengan siapapun. Mihrimah berkata, Yahya, aku baru saja menemuinya. Dia berkata padaku jika kami tidak akan pernah bertemu lagi. Hurrem pun akhirnya mengerti. Ia berkata, Mihrimah, percayalah, aku tidak melakukan apapun padanya. Tapi jika aku tahu kamu bertemu dengannya, aku pasti akan segera mencegahnya. Mihrimah pun berkata, lalu jika kamu tidak berbicara dengannya, lalu mengapa ia mengatakan hal itu? Apa yang merubahnya? Padahal sebelumnya, ia berkata akan memberikan hidupnya padaku. Dengan sabar, Hurrem berkata, Mihrimah itu tidak akan mudah buat seseorang dengan posisi dia. Dia pasti hidup dengan kegelisahan setiap hari, takut akan nyawanya. Di samping itu jangan lupa, dia adalah prajurit setia Mustafa. Dia pasti menyadari akan kesalahannya. Apapun yang terjadi, kesetiaan lebih penting dari apapun, bahkan dari cinta. Mihrimah pun mengerti bahwa bukan ibunya yang membuat Yahya memutuskannya. Mihrimah pun memeluk ibunya. Doğru kararı verdin Taş. Di istana Hatice, Mahidevran pun senang karena Yahya telah membuat keputusan yang benar. Kau telah membuktikan kesetiaanmu kepada Mustafa. Kamu mungkin akan bersedih, tapi itu akan berlalu. Kamu akan melupakannya dan menemukan kebahagiaan di tempat yang lain. Hoş geldin Hürrem. Süleyman beni öyle mesut etti. Malam pun tiba. Hurrem menemui raja di ruangannya. Ia bersujud memeluk kaki raja. Hurrem berkata, kamu telah membuatku bahagia. Raja pun bingung dan bertanya, Hurrem ada apa? Hurrem pun berkata, kamu telah menunda kepergian Mehmet ke provinsi.
Hurrem kembali ke ruangannya, dan di dalam ada Diana. Namun ia segera keluar ketika Hurrem masuk. Hurrem pun menanyakan pada pelayannya siapa wanita itu. Pelayan pun menjawab bahwa dia adalah Fahriye Kalfa. Apipe membawanya dari istana lama. Hurrem bertanya apa yang dia lakukan di kamarku. Pelayan menjawab bahwa Sumbul Aga telah mengizinkannya untuk masuk. Dia membawa obat untuk Cihangir. Hurrem pun melihat obat itu dan meletakkannya kembali. Keesokan harinya, Nigar datang ke istana. Sumbul pun terkejut dengan kedatangan Nigar dan bertanya bagaimana Nigar bisa masuk. Nigar pun berkata, "Aku masuk karena menyebut namamu. Aku mengatakan bahwa kamu memanggilku jadi aku bisa masuk." Sumbul pun bertanya apa tujuan Nigar. Nigar pun berkata bahwa ia ingin menemui Hurrem Sultana, karena ini tentang masa depan Pangeran Mehmed. Sumbul pun akhirnya membawa Nigar. Di lain tempat, Rustem dan Shah Sultan pun bertemu. Shah Sultan berkata, "Aku ingin memberimu selamat secara pribadi atas posisimu yang baru, dan ada hal yang penting juga yang harus didiskusikan. Aku tahu bahwa kamu melayani Hurrem Sultan." Rustem pun berkata, "Aku menghormati semua sultan. Itu adalah tugasku melayani para sultan. Terlepas dari semua tugasmu, apakah kamu juga terlibat menghancurkan Ibrahim?" Rustem berkata, "Aku tidak akan berani." Shah Sultan berkata, "Aku tidak akan menuduhmu. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu." Rustem pun berkata, "Apa yang kau inginkan dariku, Sultana?" Shah Sultan pun berkata, "Mulai dari sekarang, selain Hurrem, aku ingin kamu melayaniku juga." Rustem pun terdiam. Kembali ke Nigar, yang kini sudah tiba di ruangan Hurrem. Hurrem berkata, "Nigar, katakan apa yang ingin kau bicarakan." Nigar pun berkata, "Aku datang untuk membicarakan tentang Rustem Aga. Rustem adalah orang yang sangat ambisius. Rustem saat ini bersama Shah Sultan di Istana Marble. Dialah yang mengaturnya." Hurrem pun berkata, "Mengapa aku harus mempercayaimu? Apa tujuanmu? Mengapa kamu memberitahukan hal ini pada kami?" Nigar pun beralasan karena Hurremlah yang bisa membantunya. "Anakku telah hilang. Tidak satu pun yang memberitahukanku tentang keberadaannya. Tolong bantu aku menemukannya." Hurrem pun tersentuh. Di ruangan raja, Mahidevran dan Mustafa pun berpamitan kepada raja karena akan kembali ke Manisa. Hayırlı olur. Sefer zamanı görüşürüz. Olsun şehzadem. Mehmed dan Mihrima juga di sana. Müsaadenizle ben de ayrılırım. Ia melihat Yahya di sana, tapi mereka hanya saling menatap tanpa berbicara. Mihrima pun pergi. Dan Mihrima melewati Balibe juga. Ia pun mundur dan menyapa Balibe. Malkoçoğlu, Sultanım. beni tanımadın mı? Balibe tidak mengenali Mihrima. Ia pun berkata bahwa dirinya adalah Mihrima. Balibe berkata, "Maafkan aku Sultana, aku tidak menyadarinya." Malum çok uzun zaman oldu. Sultanım. Nigar dan Shah Sultan berpapasan. Shah Sultan bertanya apakah kamu telah berbicara dengan Hurrem. Nigar menjawab, "Aku sudah melakukannya." Shah Sultan bertanya lagi, apakah ia mempercayaimu? Nigar pun berkata, "Tidak. Tapi ia akan mempercayaiku ketika berbicara dengan Rustem." Ya, mereka kini telah berkolaborasi untuk menghancurkan kepercayaan Hurrem dan Rustem. Sağ ol. Hurrem datang ke Harim dan mengucapkan salam perpisahan pada Mustafa dan juga ibunya. Hurrem berkata pada Mahi, "Selamat tinggal, kamu pasti sangat merindukan Manisa. Sejak kamu menebarkan racun ke setiap orang di sini, kamu harus pergi dan beristirahat sedikit." Mahidevran pun berkata, "Jangan khawatir Hurrem, kematian Ibrahim adalah pelajaran bagi kita, terutama dirimu. Kamu tahu mengapa? Karena kamu akan mengalami hal yang serupa seperti dirinya." Setelah mengatakan hal itu, ia pun pergi dan menatap ke Harim, di mana di sana ada Diana yang ditinggalkan.
Rustem bertemu dengan Hurrem. Hurrem pun bertanya, kapan kamu akan berangkat? Rustem berkata, aku akan berangkat hari ini. Hurrem berkata lagi, sebelum kamu pergi, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu padaku? Rustem pun berkata, aku ingin mengucapkan terima kasih atas jabatanku yang baru, yaitu sebagai penguasa gubernur. Hurrem pun berkata, beritahu aku apakah Shah Sultan bersama kita atau melawan kita. Aku berpikir karena itulah kamu bertemu dengannya hari ini. Rustem pun berkata, Sultana, dialah yang memanggilku secara pribadi untuk mengucapkan selamat atas posisiku yang baru. Hurrem pun berkata, apakah itu saja? Dia tidak mengatakan hal lainnya. Rustem pun berbohong, ia berkata, tidak Sultana, aku juga tidak menyangkanya. Dia pasti memiliki suatu rencana. Hurrem pun berkata, mengapa kamu tidak memberitahukanku sesuatu? Rustem pun beralasan bahwa ia tidak ingin mengganggu Hurrem dengan hal yang tidak penting. Hurrem pun berkata, penting atau tidak, aku ingin tahu segalanya. Beritahukan aku segalanya. Namun Rustem hanya diam saja. Hurrem pun sadar ia tidak bisa memaksa Rustem. Ia pun berkata, selamat jalan. Hurrem lalu berbincang pada Sumbul menanyakan pendapatnya. Hurrem berkata, apakah Rustem akan mengkhianatiku? Sumbul berkata, sekarang dia tidak akan melakukannya, tapi mungkin esok hari dia akan melakukannya. Seperti orang-orang di istana ini, dia akan memikirkan kebaikannya sendiri. Sultanım. Pelayan pun lalu masuk. Ia berkata bahwa mandian untuk Hurrem telah disiapkan. Hurrem pun meninggalkan ruangannya. Diana nampak mengintai pergerakan Hurrem. Di istana Hatice, acara 40 hari kematian Ibrahim pun diadakan. Semua orang berkumpul kecuali Hurrem dan Raja. Hatice berbisik pada Gulfem. Ia berkata, hari ini semuanya akan berakhir kan? Gulfem berkata, jangan khawatir Sultana, hari ini akan selesai. Shah Sultan mendengar percakapan mereka. Bugün bu mesele hallolacak. Ia pun memanggil pelayannya dan membisikkan sesuatu. Pelayan itu menyampaikan pada Merchant bahwa Merchant harus pergi ke istana sekarang. Merchant pun akhirnya sampai di istana. Kembali ke Hurrem, dia sedang mandi dan di sana Diana juga telah membunuh seorang selir. Di saat bersamaan, Merchant masuk ke ruangan Hurrem dan bertanya tentang keberadaan Hurrem Sultan. Pelayan pun menjawab bahwa Hurrem Sultan sedang berada di kamar mandi. Ia pun segera pergi. Sementara kini, Diana telah berada tepat di belakang pelayan Hurrem. Apakah yang akan dilakukan oleh Merchant pada Hurrem? Akankah ia menyelamatkan Hurrem? Sayangnya episodenya bersambung guys. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, terima kasih juga yang udah komen. Itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye.